beli 1 juta, saya refleks aja nawarin 6 juta itu langsung dibeli gitu. Wow. Halo, selamat siang, Halo. pagi, malam, selamat apa ini? Pokoknya kalau kalian nonton selamat kalian aja. Jumpa lagi sama kita Mm-mm. di salah satu acara podcast yang bakal terkenal ya. Bakal terkenal. Apa? Tanya Project. Dan Apa memang alhamdulillah ya tagline-nya? kita udah sekian purnama Ya udah lama ya. Oh. Luar biasa. mencari narasumber yang luar biasa. Dan hari ini kita Dan hari ini kedatangan alhamdulillah kita kedatangan salah satu narasumber yang ya, luar biasa. luar biasa. Ikonik Kayaknya udah kelihatan ya dari frame. dari frame-nya. Udah pacarnya Patrick. Sebenarnya ini bukan hiasan ya sebenarnya, tapi Bukan. ini adalah menggambarkan jenis profesi daripada yang akan kita bahas hari ini. Profesi apa ya kira-kira yang berhubungan dengan itu? Nah, itu dia. Mau tahu kan? Kita sambut Pak Anwar Patoni. Oke. Benar gak sih Pak? Panggilannya Pak Tony. Iya, Pak Panggilannya Tony ya. Jadi Silakan teman-teman profilnya boleh. coba lihat baik-baik Bapak ganteng berikut ini. Bapak Akang, Mas Lebih enak apa kira-kira? Kang Tony aja. Kang Oke, Tony. kita Baik. Nah, Kang Tony ini teman-teman rumahnya itu di dekat Darajat. Tahu nggak sih Darajat? Garut ya. Ini di Garut. Ya, yang ada air panas itu loh, yang ikonik banget Darajat pas. Nah, promosi. Titit aja nanti. Iya. Nah, jadi Kang Tony ini merupakan pengusaha batu alam. Ini contohnya. Makanya tadi saya bilang di depan ada batu dan kita akan mengupas tentang profesi pengusaha batu Alam. bersama Kang Tony. gitu kira-kira. Oke. Nggak usah tegang aja ya, biasa aja. Oke. Nah, Kang, ini kan pasti bertanya-tanya nih penonton. Sahabat tanya kita. Namanya tuh sahabat tanya. Sahabat tanya. Nah, sahabat tanya ini pasti akan bertanya-tanya, bagaimana awal mula Akang kok bisa sampai ke bisnis batu alam gitu? Kok bisa nemu gitu saya tuh. Dari tadi saya pengen nanya, ini kok bisa nemu gitu kan? Iya, itu kan susah banget ya. Gitu. Makanya itu yang ingin digali hari ini gitu ya. Iya. Gimana kira-kira Kang sejarahnya dulu aja? Sejarahnya mungkin gini. 4 tahun yang lalu saya itu main ke Bekasi. Sih. Di Bekasi saya ketemu orang. Waktu itu ketemu orang Cina. Wow, di Bekasi banyak Cina ya. Iya. Ternyata. Waktu itu dia memperlihatkan batu ke saya, itu batu cincin. Ya, katanya harganya itu sekitar 25 juta. 25 juta. Iya. Wow, fantastis banget. Handmade Nah. bro. 30. Saya juga kaget waktu itu. Kenapa sampai 25 juta kata saya gitu. Nah, dengan refleks gak tahu saya bilang gini, Pak, Garut lebih bagus kata saya gitu. Kata dia, masa gitu. Oh ya, kalau iya lebih bagus coba cariin gitu. Nah, kebetulan saya ada temen di sini di Garut, coba cari-cari gitu. Nah, akhirnya dapat. Saya beli yang biasa banget waktu itu 1 juta. Oke. Batu apa itu? Jenis batu Garut. Batu Garut. Jenis batu Garut tapi yang biasa, bukan yang bagus waktu itu. Nah jadi benar teman-teman, ini sahabatannya takutnya menyangka Akang ini pengusaha batu alam seperti granit dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan batu alam di sini adalah batu akik ya Kang ya, lebih ke akik. Iya. Nah, Batu yang buat cincin itu loh, yang ini seperti viral. bisa dilihatin kan contohnya. Nah kira-kira yang Nah, seperti itu. ini teman-teman. Berkilau, shining, splendid gitu. Ya silakan dilanjutkan. Ya. Nah, waktu itu saya beli 1 juta, saya refleks aja nawarin 6 juta itu langsung dibeli gitu. Wow. Nah, dari situ mungkin ya saya tertarik. Pasti lah. Oh, batu kami, oh batu laku, oh batu mahal gitu. Hmm. Berarti 4 tahun ke belakang. 4 tahun ke belakang.
berawal dari ucapan yang menjadi doa gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa guys. Jadi ya kalau ngomong itu dipikir dulu biar jadi doa yang terkabul kan Jadi lumayan ya. tigernya dia itu gitu ya Kang. Luar biasa. Kemudian gini Kang, kalau mungkin 4 tahun ke belakang ini kan saya dulu ya, saya kurang paham nih masalah batu. Tapi saya pernah dengar banyak batu Garut itu bahkan mendunia ya. Saya lihat di berita-berita gitu. Iya. Nah itu apakah 4 tahun ke belakang itu pas lagi masa-masa lagi ramainya lagi gitu, booming. atau justru lagi biasa aja pada waktu itu? 4 tahun ke belakang itu pas lagi sepi-sepinya. Oh, justru lagi sepi ya? Lagi sepi aja udah 6 juta ya. Pas lagi sepi-sepinya waktu itu saya. Waktu itu kayaknya tuh orang lagi merasa jenuh Dengan batu. dengan batu. Oke. Waktu itu kan sempat rame banget, terus sepi. Itu batu hijau tuh gitu. Iya. Kalau saya cuma taunya batu bacan aja bacan. Bacaan yang gitu. Khas Garut itu ikonik banget. Iya, ikonik banget. Jadi itu pas lagi nggak rame. Nggak Lagi nggak rame rame. ya, justru lagi nggak rame gitu ya. Bukan pas lagi rame-ramenya. Oke. Biasanya kan kita kalau cari usaha, Terus yang lagi booming, yang lagi happening analisis banget. dulu gitu ya. Pasar. Pasar. Justru ini lagi gak rame, tapi sampai sekarang masih Bertahan. Bahkan berkembang loh guys. Nah pasti berikutnya nih berhubungan dengan pasar. Sahabatannya mau tanya nih, kalau pemasaran itu bagaimana sih? Dari mulai dapat batu sampai dapat cuannya dong ya. Dapat cuan. Jadi di sini tuh ada 2 pasar. Pertama ada pasar batu kristal, contoh seperti itu. Batu kristal. Batu kristal. Di mana? Dia pasarnya tetap Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta, banyak kan yang main Jakarta, batu kristal. Nah kalau yang batu-batu biasa yang ke kristal, dia pasarnya kebanyakan keluar Keluar. Negeri. Oke, Negeri. keluar nagreg ya. Pasti Keluar dong. Kalau keluar negeri lewat luar negeri. Siapa tahu langsung aja kita pakai pesawat ya, cuk. Jadi ada 2 pasar. Yang pertama tadi pasar batu kristal di Jakarta. Yang kedua langsung diekspor berarti apa ya? Nah, ya kita ada tangan-tangan lagi. Oh, ada distributornya khusus. Oke, jadi kayak gitu guys, tidak langsung. Tapi kalau pakai online shop gitu gimana Pak? Belum coba. Oh belum. Belum. Jadi Tapi sekarang masih. saya lihat banyak itu kan. Tapi mungkin rentan penipuan nggak kalau kayak seperti itu? Karena kan nggak lihat Iya, batunya nggak secara lihat langsung. bentuknya, nggak lihat barangnya. Sebenarnya kalau yang seller-seller itu memang banyak banget juga yang memang jualannya kayak begitu Online. online. Oke. Kebanyakannya sih sekarang kayak begitu kalau sekarang. Berarti lebih aman untuk Face to ada face, langsung. iya distributor atau buyer langsung mungkin ya Pak ya? Ah, iya. Oke, gitu. Oke. Yang saya kebayang akan terjun secara tidak langsung Iya. 4 tahun ke belakang ini, otomatis kan belajar dulu. Iya, betul. Pasti begitu. Nah ini yang saya ingin tanya, belajarnya dari mana, atau mungkin ada yang membimbing atau bagaimana dulu? Itu kayaknya kita refleks aja gitu Wis, kan. Secara feeling banget. Iya, feeling refleks. Misalkan contohnya kita nyari buyer, nyari barang gitu, terus kalau udah dapat barang kita jual. Jadi secara seiring berjalannya waktu aja, seiring berjalannya waktu, Tahu pasar. kita tahu pasar yang begini ke sini, pasar yang begini ke sini. Oke. Nah, jadi Pak proses dari mulai dapatnya itu dari mana sampai masarinnya itu gimana Pak? Ya kita ada tangan-tangan juga gitu kan, misalkan nah saya ditawarin gitu kan, lewat foto video juga saya ditawarin itu Oh, lewat foto video. berarti berbentuk bongkahan mungkin seperti ini. Iya. Oke. Nah, kalau masalah pemasaran sih kalau menurut saya itu kalau pemasaran sangat gampang. Oh, pemasarannya gampang. Pemasarannya sangat gampang. Jadi kalau menurut saya itu yang susah itu barangnya bukan penjualannya. Oke. Oke. Jadi mencari barangnya Barangnya. ya.
Berarti peminat tuh banyak. Tapi barangnya yang minim ya. Jadi benar ya, menekan harga jadi harganya jadi pasti up kalau luar memang biasa. secara prinsip ekonomi kalau demikian jadi Iya. up harganya gitu kan. Karena barangnya Seperti gas LPG juga kan. Kalau lagi langka mengalami jadi juga ya. itu kan batu juga, batu hijau. Nah Pak, ini kalau berkenan nih ya, Iya. ini kira-kira untuk modal sampai sekarang dapat cuannya per bulan itu atau mungkin Dirata-ratakan saja. dirata-ratakan gitu Pak, Kira-kira supaya sahabat tanya ada gambaran tentang bisnis batu alam. Kalau untuk penghasilan mungkin kita gimana ya? Karena tidak seperti kerja gitu kan, jadi menentu gitu. Kalau ini istilahnya kadang ada rada lumayan, kadang ya gitu. Jadi Naik turun ya. naik turun lah gitu. Jadi kita nggak bisa sebutin misalkan per bulan total berapa juta atau gimana gitu. Cuman menurut saya udah alhamdulillah banget aja. Luar biasa ya. Nah jadi teman-teman kalau sahabat tanya ini mau terjun ke bisnis ini juga ya, berarti harus dengan tekad yang kuat dulu tadi ya Pak ya. Sebenarnya kalau sahabatannya menyimak dari tadi, Kang Tony ini sebenarnya tadi memberikan peluang. Betul. Salah satunya kan tadi Kang Tony bilang bahwasanya batunya itu yang susah. Batunya susah. Jadi kalau sahabatannya mau terjun bisnis, Cari apalagi aja. mungkin yang kebetulan sedang nganggur, nah sudah ada sebenarnya yang siap Iya, menerima gitu. betul. Gitu kan Sudah ada di siap. Darajat posisinya di Ya, Kabupaten dekat. Garut. Terkenal sekali pasti. Iya. Dan nanti kalau sahabat tanya ingin mencari Kang Tony, tinggal datang kemana Darajat tuh Pak? Di Darajat di mana Kang? Di Darajat Dekat gak Darajat pas? dekat lah, Ah, dekat, tinggal Iya. turun ke bawah sedikit. Nah, tanya saja Kang Tony pasti mau direk deh, cek orang bahasa Sunda. Translate-nya nanti di bawah ya. Telepon nanti ya. Nah, nanti Di telepon bawah. telepon juga bisa ada nanti buat atau Oke. mungkin ada IG-nya nanti kita. Iya, iya. Oke, yang jadi saya bertanya-tanya juga gini Kang. Otomatis kan tadi kendalanya itu adalah sumbernya ya kan. Nah, artinya selama 4 tahun mungkin Kang ini batu ini khususnya yang dieksplor ini kan dari Garut ya Kang. Iya, khusus Garut. Khusus dari Garut. Benar. Nah, itu sebenarnya mencukupi atau justru masih sangat kurang Buat apa? buat pemasaran Akang. Kalau buat pemasaran saya terus terang masih sangat kurang. Masih sangat Peluang. Masih sangat kurang. banyak. Pemasok barang ke saya itu masih sangat kurang. Oke. Jadi benar-benar langka sehingga harganya pun Iya, pasti. Oke. Nah, terus Pak, berhubungan dengan masih berhubungan dengan batu ini tentunya, bagaimana sih cara untuk memulai gitu Pak ya? Biar nanti sahabat tanya tuh nggak bingung. Mulainya tuh dari mana dulu sih kalau mau ikutan bisnis batu? Kalau untuk pemula mungkin yaitu tadi bisa belajar di apa? Kita cari-cari kita di online aja dulu. Gitu. Oke. Terus kita istilahnya dapat pembeli yang tetap. Terus cari perusahaan batu. Karena iya. Karena batu ini sebenarnya kalau yang itu kan perusahaannya banyak. Oke. Perusahaan batu. Saya belum kebayang nih Kang. Iya, apakah perusahaannya bentuk batu? Enggak. Jadi sebenarnya batu ini nggak kecil gitu kan, hitungan bisnis batu itu nggak kecil. Jadi di luar sana itu banyak pabrik-pabrik batu itu yang produksi, sengaja produksi batu gitu kan. Nah terus kuantitasnya juga sebenarnya hampir nggak terbatas gitu. Jadi asal kita punya link channel kan, ya. Jadi kita coba cari link aja yang bagus. Misalkan kita cari buka pasar misalkan di Singapura atau Malaysia, Negara tetangga dulu gitu. mana? And for your info ya, batunya Kang Tony ini bukan dipasarkan di Hanya Indonesia, di Indonesia saja. tapi sampai ke luar negeri loh teman-teman. Iya. Saya bertanya. Tadi ya ke negara tetangga. Negara tetangga dan gitu. lain sebagainya. Paling jauh kemana nih? Paling jauh Paling jauh Amerika. ke Amerika. Amerika.
luar biasa. Tepuk tangan dong. Ih, dari Garut mendunia. Garut mendunia. Luar biasa. Dulu kan yang Garut mendunia apanya tuh? Dodol. 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 Sekarang Batu. 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 Nanti apanya tuh? Nanti apa? Mojang. Oh, Mojang ke Bandung. Oke, jadi tadi kita review ya. Kalau mau mulai bisnis ini, pertama harus lihat-lihat dulu berarti ya. Lihat dari YouTube, boleh. YouTube kita Nah, tentunya. Seputar Tanya project. informasi gitu kan. Iya, cari-cari informasi tentang batunya dulu. Yang kedua, punya tekadnya dulu. Yang ketiga, harus mau ada apa ya, usaha untuk mencari Betul. batunya tentunya. Yang keempat, link apa? Channel. Untuk pemasaran. Betul. Oke. Itu sih sebenarnya. Jadi Oke. ada 4 hal itu ya. Yang ingin saya tanyakan Kang gini. Misalnya kan batu ini beragam ya Kang harganya pasti. Mungkin bisa disebutkan nggak yang paling murah itu berapa kira-kira sampai yang paling up jenisnya apa mahal atau banget. kita kan nggak tahu deh jenis batunya gitu. Iya, saya aja nggak paham. Kalau saya jualnya biasanya tuh per kilo. Per kilo. Oh. Ya, sebenarnya saya jarang bikin cincin atau apa, kita jualnya bongkahan. Oh, Ya, Seperti ini. per kilo. Oke. Yang paling standar itu 500.000 per kilo. Oh, Per kilo per kilo 500.000 ya. Yang standar. Dan kalau yang paling mahal itu, yang paling bagus itu bisa kisaran 50 juta. 50 juta per per kilo. Ya, 3 kilo aja udah dapat mobil. Luar biasa. Ini nih, aduh sahabat tanya, pokoknya kalau mau cari batu. Jangan batu kali doang. iya, aduh luar biasa. Apalagi batu-batu. Iya, aduh batu-batu yang mengganjal. Maaf Pak, batuk. Nah ini yang ingin saya tanyakan juga kan, kalau ini kan batu ini, misalnya ini contohnya ya, batu ini per kilo dibeli. Nah ini tuh nanti ketika diolah itu jadi semua atau ada yang terbuang? ada yang terbuang, ada yang Oh. terbuang. Oh, Ada yang berarti terbuang. kotor ya? Jadi Iya. sekitar 500.000 paling murah sampai dengan 50 juta itu kotor. Belum pasti ya Iya. bentuknya segimana gitu. Betul. Wow. Tapi benar-benar itu bayarnya pasti ya. Benar-benar. Luar biasa pengetahuan tentang batu. Oke. Kalau batu Garut kan yang ngetren, kira-kira batu apa aja? Kalau batu Garut itu banyak juga ya jenisnya. Ada batu Marsi, Marsi. Jadi Marsi. Marsi itu namanya di mana tuh? di Bunggulang itu. Oh, di Oh, Bungkulang. Iya, ada batu Marsi. Penemunya Bu Marsi atau bagaimana tuh? Iya, itu tanahnya punya Bu Oh. Marsi. Tanahnya punya Nama Bu Marsi. batu sesuai pemilik Tanah. tanah. Iya. Ada batu Edong. Oh, berarti Pak Edong. Ya. Oh, Oke, saya pikir Cedong loh. nanti kalau ada Wandi Pak Edong gitu. Aduh, aduh. Oke. Terus gimana kan apa lagi? Ada lagi? Ya ada banyak lah, ada batu. Kalau Bacan itu Garut. Bacan dari mana? Bukan. Oh. Kalau Bacan itu dia Maluku, Halmahera. Cuman dia jenisnya kebanyakan Iya. seperti ini. Kalau itu batu apa? Kalau ini Garut. Oh, itu Garut. namanya Ini Garut Cikolak. Cikolak. Berarti dari Cikolak. Cikolak. Oh, cai kolak. Cikolak. Oh, cai kolak. Cikolak itu nama tempat ya? Oh iya. Ini udah mau Ramadan jadi saya pikir cikolak. Buat takjil itu kalau Tajil. Itu beda lagi ya. Itu beda Ya lagi. Allah, nggak bisa dibikin kolak. Nah, Pak, kalau tadi kan jenisnya. Prospeknya nih dari batu-batu tadi. Ya, Prospek kalau- kedepannya gimana? saya kira sih Wedan. Kalau kira-kira Wedan. Ya edannya gimana Iya, dong? benar-benar. Kita harus tahu nih Edannya dari yang dari yang berpengalaman pakarnya ya, dari dulu. expert gimana. Prospek saya ke depan gitu. Atau dari batu nih kan Dari dari batunya. pengusaha. Prospek saya mungkin untuk ke depan saya pengen bikin juga pabrik gitu kan di sini di tempat saya. Pabrik. Terus ya kita rekrut orang yang jualan gitu kan, jualan online. Oh, marketingnya. iya. Biar ngumpul. Ya rencananya mungkin insya Allah sebentar lagi Amin. Kita doakan ya Amin. sahabatannya ya. saya bikin pabrik batu. Jadi kalau yang mau mulai apa Kang? Pemikatnya nih Iya. biar nanti banyak yang menjadi Seller atau apa? Yang apa ngasih tuh batu? namanya tuh yang Pengumpul. pengrajin Oh iya. atau gimana? Nanti ke Kok Akang itu pengrajin?
bukan pengrajin ya, penggali itu apa namanya kan? Penambang. Ah, Iya, penambang. penambang. Ya Allah, kalau lihat tingkat-tingkat itu kadang Kalau sih. untuk kalau untuk penambang kira-kira gimana tuh prospeknya? Kalau untuk penambang mungkin bisa apa namanya ikut orang yang memang udah berpengalaman menambang juga. Oke. Gitu kan. Di Bungkulang mungkin banyak gitu kan ngobang apa nambang tambang. Jadi bisa ikut mereka. Ikut dengan yang berpengalaman, Iya. guys. Kalau kita nambang sendiri ya susah, kita kan nggak tahu ini letaknya di mana gitu kan. Emang itu ada prosedurnya kan ya? Ketika mau itu kan cari-cari dulu itu gimana? Ah iya itu kan ada Alatnya tuh. enggak, bukan alat, itu dia ada urat-uratnya. Nah, Wow, urat, urat. bakso urat. Ini lapar terus ya. Jadi gimana tuh urat? Tertarik urat? Ya. nih? Uratnya gimana? Jadi yang tahu uratnya itu yang memang berpengalaman. Kalau yang nggak berpengalaman mah mungkin susah juga kita kadang-kadang. Ya kalau udah dekat juga kita nggak tahu. Soalnya nggak berpengalaman. Yang berpengalaman itu yang tahu letaknya di mana. Oh ini bakal jadi begini gitu. Dalamnya Wow. kira-kira gimana? Ini kayak mirip-mirip apa Naruto gitu ya, nerawang di dalam tanah. Penggemar manga. Ya kan, soalnya luar biasa gitu kan ya. Kalau yang udah berpengalaman tuh tahu di mana uratnya. Ya kalau urat manusia aja kan menjalarnya, aduh luar biasa. Ini apalagi urat bumi ya, urat batu. Beda sama gurat bumi. Itu beda lagi. Oh, beda Adat lagi. itu. Nah kalau ini Kang yang ada di depan ini jenis apa Kang? Sekolah Cikolak. Yang tadi ya. yang standar tuh. Yang Oh, cikolak standar aja udah. Ya Allah gitu ya, luar biasa. Saya nggak kebayang sekali. bikinnya gimana nih. Dari Nggak tahu. sampai jadi batu gitu nggak tahu gimana tuh. Apakah digorogotan? Oh, itu nggak mungkin ya. Saya pikir pakai alat So pastinya. Ya. jadi yang saya simpulkan nih, Kang Tony ini sebenarnya nggak bikin seperti itu ya Kang ya. Tapi Jarang, Kang Tony ya. ini lebih ke bongkahannya Jual seperti ini. Jual bongkahannya. bongkahan. Jadi yang lebih bagus itu menurut Kang Tony nih ya, mending kita jual bongkahannya atau jual yang produknya. Udah jadi. Kalau masalah itu mungkin kita di basic aja ya karena Tergantung style dia. basic saya kan begini gitu. Kadang-kadang saya coba beberapa kali misalkan bikin cincin ya kita susah juga jualnya karena kita memang linknya itu iya. Linknya bukan di Ah, menjual cincin. bukan Oh. gitu. Berarti Harus lebih perhatiin baik juga nih. cari bongkahannya ya. Kayak lagunya Wali sama Armada ya. Mencari semoga berlian. Buset dah. Tapi Iya kalau di Garut kan? banyak kan Kang yang membuat. Oh banyak. Oh, banyak juga yang Banyak, tapi kayaknya sulit untuk memasarkan tadi ya. Iya. Karena harus punya link. Iya. Ada juga yang memang dia memang spesialis aja dia sama cincin. Mainnya cincin dia memang. Berarti kalau- udah batu-batu jadi gitu ya. Iya, jadi ada spesialisnya gitu kan, ada yang memang dia nggak bisa jual bongkahan tapi bisanya cincin, Iya. ada yang nggak bisa cincin jualnya bongkahan gitu. Jadi posisinya memang tergantung basic kita gitu Iya. kan. Channelingnya tadi tuh Iya. dia lebih kemana gitu. Betul. gitu. Kalau channelingnya lebih ke penjual cincin mungkin ya lebih tepat jual Pasti cincin. bikin Nah, cincin gitu. ya. Kalau anting-anting Nah, berat kali ya. tapi ada juga kan yang pakai batu itu. Ini kebanyakannya bukan jadi cincin, tapi ini jadi jadi anting. Wah. Bukan. Ternyata Kok bisa? Berarti cuma nebak doang loh. Oh jadi buat anting, Ini buat anting. buat kalung mungkin? Leontin ada. Leontin. Oh beda lagi tapi ya. Ada, ya sama. Oh, ini juga? Nah, Wow. jadi ini kebanyakannya dibikin anting sama leontin. Kalau cincin ini kurang kalau yang Mantep tuh. Jadi guys, sahabat tanya, kalau nemu nih batu-batu kayak gini, Nemu di mana? di mana tapi Nemu ya? di sini, saya nemu ini, saya nemu. Saya langsung dilaporin sama Kang Tony. Aduh, kalau nemu batu yang kayak gini mirip-mirip atau yang lainnya juga yang menarik-menarik itu yang berkilau-berkilau, nih coba langsung hubungin Kang Tony ini nih. Pasti nih luar biasa nanti. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kang. Ih,
batu itu bisa mahal. Mungkin tadi satu karena langka. Tapi apakah ada juga mahal itu gara-gara seratnya, warnanya kah, atau misalnya apakah yang membuat batu mahal itu selain langka itu keunikannya itu apa sebenarnya? Ada juga yang dari uratnya atau gimana? Batu itu ini khusus di Garut aja ya? Di Batu Garut aja maksudnya. Jadi batu itu bisa mahal itu karena kualitasnya, kekristalannya, kekerasannya. Kekerasan, berarti diuji juga ya nanti? Iya. Gitu. Terus kebersihannya, beningnya itu. Iya, jernihnya ya. Jadi harganya itu ditentukan oleh itu. Oke. Jadi ada dua hal ya guys yang bisa kalian catat. Yang pertama itu adalah tingkat kekerasannya atau kekristalannya. Dan yang kedua bersih, jernih atau tidak. Makanya berlian mahal karena dia keras, karena dia jernih. Betul. Jadi lebih baik mencari sebongkah berlian apa sebongkah batu nih? Batu berlian. Oke, batu berlian. Luar biasa. Lebih enak dua-duanya. Ini luar biasa kalau nambang dapat dua-duanya. Langsung ya. Oke, kalau tadi pertanyaan terakhir, ini 3 kata mungkin kan untuk menggambarkan bisnis batu ini. 3 kata boleh lah. Mau ditambahin? Boleh lah. Boleh lah. Oke. Buat sahabat tanya di rumah. Satu mungkin untuk mengejar sesuatu itu kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bukan di batu aja sebenarnya. Jadi ketika kita menjalani sesuatu atau kerjaan, ya kita harus sungguh-sungguh. Jujur. Ya, pepatah mengatakan, cintailah pekerjaanmu maka pekerjaanmu akan mencintaimu. Oke. Yang kedua berarti cinta guys. Jadi Sungguh-sungguh. Kang Tony ini cinta pertamanya batu. Itu kira-kira ya. Aduh. Sehingga menemukan cinta-cinta lagi. Jangan-jangan cinta kedua karena cinta pertama istrinya pasti ya kan ya? Iya dong. Tapi nggak cemburu Kang istri sama. Nggak boleh dong. Musik nanti. Luar biasa nih ya. Jadi kita kalau kerja sebenarnya cintai dulu. Iya, cinta dulu. Jadi pekerjaan tersebut akan menimbulkan sesuatu buat kita. Oke. Tadi sungguh-sungguh, cinta. Nah, Satu lagi ya jujur lah. Oke. Yang pasti. Sungguh cintai kejujuran. Saya simpulkan demikian kira-kira. Luar biasa. Oke. Sungguh-sungguh cintai kejujuran. Atau sungguh mencintai kejujuran, ya terserah lah. Ya boleh lah. Oke, ini yang penting ini Luar biasa. untuk kami pribadi profesi di bidang ini sangat baru ya. Benar-benar baru. Ya, Kang. Jadi sangat kami semua dan kru sangat berterima kasih Kang. Iya, betul. Dengan kesibukannya sudah meluangkan waktu gitu kan datang ke sini. Bahkan Akang ini sebenarnya lagi ada kerjaan. Iya, bahkan abis dari sini mau kemana? Ada lagi acara ya Kang ya tadi. Ada. Tadi saya sempat ngedenger tuh lagi teleponan. Mau ada acara lagi. Suka Tentang batu ngutip juga. ya. Suka nguping-nguping gitu. Oke. Dan kenapa kita mengundang Kang Tony? Karena itu dia sesuai dengan slogan kita. Terkadang apa yang kamu mau kamu tidak tahu itu kan. Tidak. Jadi kenapa kita mengundang narasumber itu? Contoh di antara teman-teman sahabatannya ada yang mau pengusaha batu tapi kan nggak tahu caranya gimana. Makanya saya kasih tahu melalui Kang Tony. Jadi sekali lagi apa? Terkadang apa yang kamu mau kamu tidak tahu. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah banyak sekali dapat ilmu baru seputar perbatuan. Bukan batu alkalin, bukan batu ABC. Tapi batu alam batu. ya. Apalagi bukan batu alam Betty Pera ya, bukan. Bukan. Itu bah dukun misalnya. Beda ya. Aduh, kelihatan banget zamannya ya. Enggak bener ya. Iya. Enggak bener ya teman-teman sahabatannya. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih buat Kang Tony Terima yang kasih udah banyak, Kang, meluangkan udah waktunya, luar biasa. Supirnya Kang Tony, saya ucapkan terima kasih juga. Terima Iya. kasih sudah datang ke sini mengantar Kang Tony datang ke sini dengan selamat, sentosa, sejahtera. Semoga pulang juga semakin sehat, Sukses. sukses Terus dan terus maju. Perbatuan. Iya, Oke, perbatuan. terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.